Cerobong pabrik gula Kedaung masih menjulang tinggi meski telah ditinggalkan selama hampir 2 dekade. Bangunan bata merah yang menghitam dimakan waktu itu berdiri sunyi di tengah perkebunan tebu yang kini tumbuh liar. Penduduk desa selalu menghindar saat melewati kompleks pabrik ini, terutama saat matahari mulai terbenam. Wawancara penduduk 1. Kami tidak pernah lewat sana setelah maghrib. Ada yang masih bekerja di dalam sana, tapi bukan orang hidup. Sejak kecelakaan besar itu, tempat itu tidak pernah sama. Wawancara penduduk 2. Kakek saya dulu bekerja di sana. Dia selalu bilang bahwa pabrik itu terkutuk. Tanah yang dibangun di atas kuburan masa lalu. Para pekerja yang meninggal tidak pernah benar-benar pergi. Andi, seorang mahasiswa arsitektur, datang ke desa untuk penelitian tentang bangunan kolonial. Ia mengabaikan semua peringatan yang disampaikan penduduk desa, menganggapnya hanya takhayul belaka. Andi, to camera. Saya di sini untuk dokumentasi arsitektur pabrik gula Kedaung. Bangunan ini memiliki sejarah panjang sejak zaman Belanda. Desain strukturnya sangat unik, dan saya ingin mendokumentasikan sebelum bangunan ini benar-benar hancur dimakan waktu. Ia berniat menginap semalam di gedung administrasi untuk penelitiannya. Menurut cerita, pabrik ini ditutup secara mendadak setelah kecelakaan besar yang menewaskan puluhan pekerja di bagian penggilingan. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Saat memasuki gedung administrasi, Andi terkejut melihat kondisi di dalamnya. Meski ditinggalkan belasan tahun, banyak barang-barang yang masih tertata rapi, seolah para pekerja baru saja pergi kemarin. Andi, aneh sekali. Seperti waktu berhenti di tempat ini. Lihat buku-buku ini, masih tertata rapi di rak. Bahkan ada cangkir kopi yang masih setengah penuh di meja ini. Di salah satu meja masih terdapat buku absensi yang terbuka, dengan tanggal terakhir tepat di hari pabrik ditutup secara mendadak. 12 Juni 1998. Hari yang sama dengan kecelakaan besar itu. Andi membuka-buka buku absensi. Kamera zoom in pada daftar nama. Andi. Ada 43 nama di sini. Semua hadir pada hari itu, tapi menurut koran, hanya 12 orang yang selamat dari kecelakaan. Senja mulai turun ketika Andi menjejakkan kaki di halaman pabrik. Daun-daun tebu bergoyang meski tak ada angin. Ia merasakan tatapan dari balik jendela-jendela. Retak, tapi hanya melihat kegelapan saat menoleh. Perasaanku saja, atau memang ada yang memperhatikan dari jendela itu? Mungkin hanya kucing liar atau burung. Andi memilih ruangan bekas kantor kepala pabrik untuk bermalam. Ruangan itu relatif bersih dibanding ruangan lain. Di dinding masih tergantung foto-foto lama pekerja pabrik dan beberapa penghargaan. Tengah malam, Andi terbangun oleh suara dentingan mesin. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi, tapi suara itu semakin jelas terdengar. Andi, apa itu? Seperti suara mesin, tapi tidak mungkin. Pabrik ini sudah tidak beroperasi selama belasan tahun. Dari jendela kamarnya, ia melihat lampu-lampu pabrik menyala redup. Suara-suara orang berbicara dan tertawa sayup-sayup terdengar dari arah pabrik utama. Ini tidak masuk akal. Tidak ada listrik di sini. Tidak mungkin lampu-lampu itu menyala. Dengan memberanikan diri, ia mengambil senter dan berjalan menuju bangunan utama pabrik. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Halo? Ada orang di sana? Apa ada penjaga yang sedang berpatroli? Bayangan bergerak cepat di belakang Andi. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya. Udara di dalam pabrik terasa hangat dan berbau manis, seperti gula yang baru dimasak. Padahal seharusnya tidak ada aktivitas produksi. Bau ini seperti gula yang sedang dimasak, dan udaranya hangat. Ada yang tidak beres di sini. Saat sampai di ruang penggilingan, Andi melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Mesin-mesin besar bergerak, menggilas batang-batang tebu. Bayangan-bayangan bergerak di antara mesin, seperti pekerja yang sibuk dengan tugas mereka. Di sudut ruangan, seorang pria tua dengan seragam mandor menatapnya. Matanya kosong, kulitnya puit seperti dabu. Mandor, kau datang tepat waktu, anak muda. Kami kekurangan tenaga untuk shift malam.
Sejak kejadian itu, susah mencari pengganti. Andi, siapa Anda? Pabrik ini sudah tutup. Tidak mungkin masih beroperasi. Mandor, tutup? Tidak, anak muda. Pabrik ini tidak pernah tutup. Kami bekerja setiap hari, setiap malam. Kontrak kami belum selesai. Andi mundur perlahan, tapi merasakan tangan-tangan dingin menahannya dari belakang. Puluhan tangan pekerja yang tak lagi bernyawa. Pekerja, bergabunglah dengan kami. Shift malam baru saja dimulai. Andi mencoba berontak, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Ia merasakan tubuhnya ditarik ke arah mesin penggilingan yang berputar. Andi, tidak, lepaskan aku, tolong. Jangan khawatir, sakitnya hanya sebentar. Setelah itu, kau akan menjadi bagian dari keluarga pabrik ini, selamanya. Keesokan paginya, Pak Lurah yang khawatir karena Andi tidak kembali ke penginapan desa, datang mencari ke pabrik. Yang ia temukan hanyalah tas dan peralatan Andi yang tergeletak di halaman pabrik. Pak Lurah, sudah saya peringatkan dia untuk tidak bermalam di sini. Sekarang dia menjadi yang ke-44. Polisi dan warga melakukan pencarian selama berhari-hari, tapi Andi tidak pernah ditemukan. Kasusnya menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Foto lama pekerja pabrik tahun 1970-an. 5 tahun kemudian, seorang fotografer yang sedang membuat dokumenter tentang pabrik-pabrik gula tua menemukan kejanggalan pada salah satu foto di arsip. Daerah fotografer. Saat saya memperbesar foto ini, saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Foto ini diambil tahun 1970-an, tapi di barisan belakang ada wajah yang sangat mirip dengan mahasiswa yang hilang itu. Andi. Di barisan pekerja yang berdiri di depan mesin penggilingan dalam foto lama tahun 1970-an, tampak wajah Andi tersenyum kaku dengan mata yang hampa. Padahal Andi belum lahir saat foto itu diambil. Fotografer. Bagaimana mungkin dia ada di foto ini? Ini diambil hampir 30 tahun sebelum dia lahir. Hingga kini, setiap musim giling, penduduk desa masih mendengar deru mesin dan mencium aroma gula dari pabrik yang telah lama mati. Dan jika cukup berani untuk mendekat, mereka bisa melihat sosok-sosok pekerja bergerak di balik jendela. Wawancara penduduk 3. Terkadang di malam-malam tertentu, kami bisa melihat asap mengepul dari cerobong pabrik itu. Dan jika angin bertiup ke arah desa, kami bisa mencium bau gula yang manis. Tapi ada bau lain yang bercampur dengan manisnya gula itu. Bau yang tidak akan pernah bisa kami lupakan. Para pekerja yang meninggal dalam kecelakaan itu, dan kini Andi, terjebak dalam penggilingan abadi yang tak pernah berakhir. Mereka menunggu pekerja baru untuk bergabung, melengkapi shift malam yang tak pernah usai.